kemanfaatan di atas kemanfaatan yang ada, karena udah lihat keberkahan, kita lihat keberkahannya, kita lihat manfaat beliau, maka kita mohon Allah tambah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alangkah indah kalimat yang beliau katakan tadi. Mudah-mudahan yang sumpah gembira. Kelihatannya banyak yang sumpah. Insyaallah berkat Nabi hilang sumpahnya. Yang kesulitan diberi kemudahan oleh Allah. Inilah dakwah. Ini yang diinginkan oleh Allah. Yuridullahu bikumul yusra. Allah ingin kamu hidup enak. Allah ingin kamu hidup mudah. Allah ingin kamu hidup bahagia. Allah tidak menginginkan kesulitan untukmu. Allah tidak ingin kamu itu dalam kesedihan dan ketakutan. Allah ciptakan kita untuk kita bahagia di dunia, surga di akhirat. Bukan untuk kita sumpek di dunia, neraka di akhirat. Allah ciptakan kita untuk kita beruntung, bukan untuk Allah beruntung. Dalam hadis diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru, muttafaqun alaih. Nabi menyuruh kita, wahai para dai, wahai para ustadz, wahai para ulama, wahai para kiai, wahai para habaib, yassiru, permudah umat Nabi ini. Buat dia mudah. Jangan dibuat dia dalam kesulitan. Karena syariat Allah ini mudah. Ajaran Nabi itu mudah. Jangan kamu persulit orang itu. Permudah. Lihat contoh sholat. Saya nggak bisa sholat berdiri, kaki saya kalau berdiri gemetar. Permudah, sholat duduk. Saya nggak bisa duduk, ambeien, duduk sakit, ono udune. Tahu udun? Apa bahasa Indonesia udun? Bisul. Ada bisulnya. Tak kuat duduk, pusing, sholat tidur, sholat tidur. Masya Allah. Gimana tidurnya? Miring ke kanan menghadap kiblat. Gak kuat, sakit. Gak apa-apa, telentang. Kakinya menghadap kiblat. Gak bisa posisi ranjang di rumah sakit gak menghadap kiblat. Gak apa-apa, ngadep manapun sholat. Gak boleh kena air saya Habib, tayamum pakai debu. Mata gak boleh kena debu, ambil batu, siram, kasih anduk, buat tayamum. Ada madhab, dari madhab 4 itu yang memperbolehkan, gak harus ada debu. Walaupun di madhab Syafi'i, sa'idan thayyiba, sa'idan ay turaban lahu ghubar. Debu apa tanah, arat lahu ghubar yang ada debunya. Di madhab Syafi'i. Di madhab yang lain enggak harus ada debu. Ini bisa dipakai ke orang yang enggak bisa kena debu matanya. Cuci batu, anduki kering, buat tayamum. Kita lihat Habib Jailani masyhur, ditarim ulama aulia mengamalkan itu. Salat permudah, enggak bisa Habib. Enggak usah sholat, disolati. Enggak usah, permudah, disolati. Berarti udah mati.
Yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan dipersulit. Jangan dipersulit. Ada sahabat Nabi mempersulit diri sendiri. Ketika dia janabah, dia sakit, dia janabah, dipikir tayamum itu kalau untuk hadas kecil menggantikan wudu cukup wajah dan dua tangan. Ini untuk gantikan wudu. Kalau untuk gantikan mandi besar berarti semuanya ya, gulung-gulung dia di debu. Yassiru wala tu'assiru. Permudah. Karena itu lihat, para ulama kita itu enggak hanya alim. Mereka itu seperti dokter melihat pasiennya. Siapa yang tanya ini? Maka diberilah hukum sesuai penanya, bukan sesuai pertanyaannya. Diberikan jawaban solusi sesuai pasiennya, bukan sesuai penyakitnya. Penyakit bisa sama, tapi kondisi orang beda. Sama-sama pusing, tapi obatnya boleh sama. Dokter akan tanya, pusing ini sebabnya apa? Oh, karena asam lambung, mahnya kumat, kena pusing. Yang diobati mahnya, karena ini penyebab pusingnya. Ada lagi pusing, dokter, dilihat kenapa? Oh, darah tinggi, maka diobati, darahnya diturunkan, bukan pusingnya. Enggak sama obatnya, sama-sama pusing, obatnya enggak sama, karena pasiennya berbeda kondisinya. Demikian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian para ulama as-salihin. Basyiru wa la tunafiru. Nabi menyuruh kita untuk memberi kabar gembira supaya kita bahagia dengan rahmat Allah, sehingga yang maksiat senang mudah untuk bertobat. Insya Allah ibadah diterima, sehingga yang taat lebih semangat. Basyiru, seperti majelis ini, insya Allah pulang membawa surga. Ghanimatu majalis dzikri al-jannah. Hadiah dari Allah bagi yang hadir majelis zikir, surga. Sabda Nabi. Kenapa enggak kita katakan yang hadir masuk surga? Kok bakhil banget? Surga milik nenek moyang ente, takut kehabisan. Biar orang semua masuk surga. Beri kabar gembira, orang udah taat, orang udah zikir, orang udah sholawat, orang udah cinta kepada Nabi. Kita dengar tadi bagaimana pujian-pujian kepada Fatimah Az-Zahra Al-Batul dari guru mulia kita Sayyidi Habib Umar. Siapa yang benar-benar jujur cintanya, insya Allah saadah mulia dunia akhirat. Alhamdulillah, surga insya Allah, dosa diampuni semua insya Allah, hajat dikabulkan semua insya Allah. Kok enak Habib? Kita disuruh enak. Kok mudah Habib? Kita disuruh permudah. Beri kabar gembira, jangan membuat orang itu lari. Inilah dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dakwah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah Habibana Idrus meneruskan perjuangan akhina wa habibana wa ustaduna Habib Mundir Al-Musawa alaihi rahmatullah. Mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah. Dan Habib Mundir meneruskan perjuangan dakwah guru mulia kita Sayyidi Habib Umar, dan sebentar lagi akan datang ke negeri kita ini. Besok beliau akan datang insyaAllah di Malaysia, dan Agustus akan datang di Indonesia. Mudah-mudahan negeri kita mendapatkan rahmah dengan kehadiran beliau.
dakwah kita dengar bagaimana Habib Umar. Indah, penuh cinta, penuh mahabbah, kemudahan beliau berikan, kabar-kabar gembira beliau berikan. Kadang-kadang kita lihat orang-orang ini jauh-jauh hadir majelis, jauh-jauh hadir hal, yang dia dapatkan pulang ketakutan, kekhawatiran, ketakutan, pulang marah, pulang emosi. Ini yang mau dimarahi siapa nggak tahu. Dalam majelis dibuat kita marah, dibuat kita emosi, dibuat kita ketakutan. Pulang dari majelis, sing diamuk iki sapa? Mau perang sama siapa kita ini? Walhamdulillah, majelis yang nisbah kepada guru mulia Habib Umar kita lihat begitu indah, begitu berbeda, begitu sejuk. Ini yang diingini oleh Allah dan Rasul. Innallaha yuridu bikumul yusra. Allah ingin kita ini hidup indah, hidup enak, hidup nyaman, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia bahagia, akhirat surga. Siapa yang enggak mau, silakan. Ini ajaran Allah, ini ajaran Rasul, ini ajaran yang kita ambil dari Sayyidi Habib Umar, dari guru-guru mulia kita sampai Nabi Muhammad. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Indah di dunia, surga di akhirat. Jika ada yang enggak mau, enggak, saya enggak mau bahagia, saya ingin sumpah, ya silakan. Tapi tolong jangan ngajak-ngajak orang sumpah sendiri. Saya ingin hidup dalam ketakutan, silahkan. Tapi tolong jangan ngajak-ngajak orang, inti takut sendiri. Nanti kalau sakit, ta'ala nak kasih obat, pil penenang. Allahumma shalli ala Muhammad. Yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunafiru. Setiap nabi, setiap generasi, kabar-kabar indah ini disampaikan sampai kepada guru mulia kita. Loh, apakah tidak ada fitnah di dunia ini, Habib? Banyak fitnah. Apa tidak ada kemungkaran? Banyak mungkar. Apalagi jika dekat hari kiamat, dikatakan oleh guru mulia kita Al-Habib Umar wa Habib Abu Bakar Al-Adni alaihi rahmatullah, idza gharabatis sa'ah, jika kiamat udah dekat, semakin banyak fitnah. Sampai keluar fitnah yang terbesar, yaitu fitnatul Dajjal. Sebelum itu fitnah demi fitnah, fitnah demi fitnah. Loh, gimana kita bisa tenang dengan adanya fitnah itu di sekitar kita? Gimana kita bisa bahagia adanya fitnah di sekitar kita? Dengarkan firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allahumma ja'alna wa iyyakum minhum. Mudah-mudahan kita masuk di dalam orang yang beriman. Ini khusus orang yang beriman. Jika kita ngaku beriman, dengarkan ini. Ini seruan dari Allah. Selain orang yang beriman, jangan dengarkan ini, bukan untuk Anda. Jika Anda beriman, ini untuk Anda. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kamu memikirkan, memperhatikan dirimu sendiri. Alaikum anfusakum, perhatikan dirimu sendiri, selamatkan dirimu sendiri. La yukallifullahu illa nafsak. Dalam ayat yang lain Allah berfirman,
Allah tidak memaksa kecuali dirimu sendiri. Termasuk diri kita ini, anak istri kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Baik, kemungkaran di sekitar kita, kemaksiatan yang ada di sekitar kita, fitnah-fitnah yang ada di medsos. Dengarkan. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak membahayakan kalian, wahai orang mukmin, man dhalla, siapapun yang sesat, apapun yang dilakukan oleh orang di luar sana, apapun yang dikatakan oleh medsos, fitnah apapun, kebohongan apapun, la yadurrukum, tidak membahayakan kalian, man dhalla, siapa yang sesat, idah tadaitum, jika kamu dapat hidayah Allah. Tetap gembira, tetap senang, gak membahayakan kita dosanya orang, tidak membahayakan kita fitnahan orang. Orang mencaci Nabi Muhammad, kita kena madaratnya? Nggak ada. Dia yang kena balaknya. Orang nginjak Al-Quran, kita kena musibahnya? Dia yang kena, kita nggak ada apa-apa. Orang mau membuat opini fitnah segala macam fitnah yang ada ini, kita kena dampaknya? Enggak. La yadurrukum man dhalla idah tadaitum. Kesesatan apapun yang dilakukan orang di luar sana, jika kamu dalam hidayah Allah, petunjuk Allah, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama sekali tidak ada hubungannya dengan antum. Ilallahi marji'ukum jami'a thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kita dan mereka akan kembali ke Allah semua. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah akan membalas semua amalan kita. Amalan kita, hadir majlis, salawat kepada Nabi, rindu Nabi, cinta sahabat, cinta ahlul bait, cinta Al-Quran, taat, salat jamaah, kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah semua, pahala dari Allah semua. Dan mereka yang memfitnah, yang mengadu domba, yang ini, yang itu akan dia dapatkan. Wah, hisab hunak, hisab nanti di sana, bukan di sini. 3 hari yang lalu ada santri dari Nurul Jadid. Nurul Jadid itu pondok besar di Paiton di Probolinggo. Beberapa santri datang ke rumah, wajahnya sumpek. Gala, ada apa ente ini? Gala, kita sumpek Habib dengan keadaan yang ada sekarang. Gala, keadaan apa? Keadaan apa? Masya Allah, majelis makmur, hall makmur, kiai baik banyak, habaib baik banyak. Sumpah kapan ente? Kalau keadaan di mana? Di mensos. Salah ente ada apa ikut-ikut? Salahnya ente ada apa fudul? Ikut ingin tahu, ikut membahas, ikut dengarkan. Halas. Tinggalkan semua itu. Itu akan hilang. Ada fitnatul zaman. Akan datang fitnah. Sebelumnya datang sebelum ini fitnah dan hilang. Sekarang datang lagi fitnah dan sebentar lagi akan hilang. Datang lagi fitnah yang lain akan hilang lagi. Datang lagi fitnah yang lain dan akan hilang lagi, terus menerus seperti itu. Fitnah datang dan pergi, yang tetap majelis seperti ini.
Yang tidak akan pergi orang-orang yang cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak akan pergi orang-orang yang berjalan di jalan as-salafun as-salihin. Tidak akan bisa dihilangkan dengan apapun ini. Tidak akan pergi, tidak akan hilang. Fitnah, hilang. Tak tahu udah nggak ada. Udah corona udah bukti yang nyata. Fitnah, seakan-akan udah kiamat dunia ini. Semuanya akan mati kena corona. Kalau tidak mati minimal sekarat. Udah siap-siap oksigen, siap-siap ini. Mana sekarang? Mana sekarang? Masjid ditutup. Harus kalau sholat harus jarak 1 meter. Hayah kamu. Kayak baris. Mana sekarang? Kok tambah hilang? Ada fitnah. Ini contohnya fitnah. Masuknya datangnya udah ditentukan oleh Allah, perginya juga ditentukan oleh Allah, tidak bisa bertambah dan berkurang. Dengan demikian juga fitnah di zaman ini, dan akan hilang. Datang lagi, jangan kita tenang, akan datang lagi fitnah supaya kita tahu, dan akan pergi lagi. Jangan urusan fitnah. Lazimi majelis seperti ini. Lazimi jalan as-salafun as-salihin. La yadurrukum man dhalla. Tidak akan membahayakan kita orang di luar sana. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya katakan kepada santri itu, ente punya siwak? Mana siwaknya ente? Di rumah Habib. Ini yang kau perhatikan mestinya. Siwak, santri harus punya siwak. Jangan urusan fitnah di luar sana. Urusan ente nggak punya siwak gitu loh. Perhatikan salat jamaahnya ente, perhatikan sunnah-sunnahnya Nabi pada diri ente. Itu yang paling wajib untuk kita lakukan. Perbaiki diri hubungan kita dengan Allah dan Rasul. Lama fitnah akan datang dan pergi. Maka itu Nabi SAW setiap zaman itu Nabi memberikan kepada kita cara hidayah untuk sikap kita di zaman itu. Zaman sahabat Nabi memberi cara, zaman tabi'in Nabi memberi cara. Setiap zaman ada obatnya, ada caranya sendiri-sendiri. Ada cara kita beramal soleh. Amal salat 5 waktu, puasa Ramadan, baca Quran, salawat kepada Nabi, bakti kepada orang tua, silaturahmi, sedekah, zakat, itu sama semuanya. Itu pondasi. Tapi cara kita mensikapi keadaan ini, itu yang berbeda-beda setiap zaman. Ini perlu dipahami. Karena itu Habib Abu Bakar Adni, salah satu guru mulia kita, beliau membuat kitab Fiqhut Tahawulat. Gimana cara kita hidup di zaman ini? Apa yang perlu kita lakukan hidup di zaman akhir seperti ini? Nanti orang generasi cucu kita, bagaimana cara mereka mensifati zaman itu? Bukan sholat. Kalau sholat nggak ada pembahasan. Sholat, puasa, haji, zakat, Quran, itu tidak ada pembahasan. Setiap zaman sama. Tapi sikap kita untuk zaman ini apa? Zaman ini Nabi SAW memberi kepada kita rumus, panduan, hidayah untuk kita selamat. Apa? Alaikum bi khawasi anfusikum. Perhatikan dirimu sendiri. Dalam riwayat, alaikum bi khuwaisi anfusikum. Perhatikan orang khusus. Karena fitnah ketika besar, tetangga kita nggak bisa kita selamatkan, teman kita nggak bisa kita selamatkan, bahkan anak kita nggak bisa kita selamatkan. Naudzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Maka perhatikan dirimu, selamatkan dirimu. Wada angkum amrul am. Tinggalkan urusan di luar. Saya mau tanya, yang nyuruh kita meninggalkan urusan di luar siapa?
Siapa? Rasulullah. Wada'ankum amrul am. Di zaman itu, zaman fitnah, tinggalkan urusan umum. Yang nyuruh Rasulullah. Kira-kira Nabi benar apa salah? Ada yang berani ngomong Nabi salah? Ada yang berani ngomong Nabi salah? Na'udzubillah, keluar dari Islam dia. Terus kok Nabi ada hadis, man lam yahtam bi umuril muslimin falaysa minhum. Siapa yang enggak peduli urusan orang mukmin, bukan dari golongan orang mukmin. Tapi maksudnya peduli ini apa? Apakah Nabi enggak tahu kita disuruh meninggalkan urusan umum? Nabi menyuruh kita enggak peduli sama orang mukmin. Sedangkan Nabi mengatakan siapa yang enggak peduli urusan orang mukmin bukan gali golongan orang mukmin. Ini yang banyak dibikin dalil teman-teman kita untuk kita masuk dalam fitnah. Untuk kita ikut komentar. Maksudnya peduli apa? Ikut ngomong di mensos. Ikut komentar supaya nambah fitnah. Ikut mencaci fulan wa faltan untuk tambah masalah. Ini maksud inti peduli. Inti ini peduli apa ngerusak? Kamu ini peduli apa memperkeruh masalah? Kamu ini nggak sadar memperkeruh masalah. Bukan ini peduli. Bangun malam doa sama Allah. Doakan umat Islam. Ini peduli. Datang kepada orang yang bisa ente nasihati lemah lembut. Ini peduli. Bukan caci sana, caci sini, ngamuk sana, ngamuk sini. Peduli, jihad, berjuang, Allahu Akbar. Apa ente ini? Tidakkah kamu tahu yang kamu lakukan lebih membahayakan agama daripada memperbaiki agama? Oleh karena itu, kalau kita ikut hidayah dari Nabi Muhammad, kita selamat. Apa kata Nabi Muhammad? Tinggalkan urusan umum. Perhatikan keluarga kamu. No comment. Selamatkan anak istri kamu. Habib Idrus menyelamatkan majelisnya. Habib Mundir di zaman itu beliau mengopeni dan menyelamatkan teman-teman majelis Rasulullah. Yang mau ikut ahlan wa sahlan, yang milih jalan lain ahlan wa marhaban. Jadi Sayyidi Habib Umar dalam ceramahnya, inilah jalan kita yang kita ambil dari para guru-guru mulia sampai ke Nabi Muhammad. Siapa yang mau ikut jalan kita silahkan. Siapa yang memilih jalan lain silahkan. Kami tidak mengkafirkan siapapun, kami tidak menyalahkan siapapun. Begitu indah, begitu mulia. Kita ikut Habib Umar. Kita ikut Habib Umar. Kamu ikut Habib Fulan, silahkan. Kita ikut Habib Umar. Ternyata dakwah beliau indah, dakwah beliau diterima, dakwah beliau menyatukan, dakwah beliau penuh cinta dan mahabbah. Inilah dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, gembiralah, basyiru wala tunafiru. Gembiralah ummah fi khair. Selama majlis Rasulullah hidup semacam ini, maka umat dalam kebaikan insyaallah. Selama zikir-zikir kepada Allah makmur, umat dalam kebaikan insyaallah. Amma fitnah akan datang dan pergi. Tidak membahayakan kita, tidak bermasalah bagi kita jika kita tidak masuk ke dalamnya. Makanya pilih majelis, hadiri majelis. Anda pulang tambah khusyuk, Anda pulang tambah tenang, Anda pulang tambah cinta Rasul, Anda pulang tambah bersih hati, Anda pulang senyum di wajah. Jangan hadir majelis pulang la ilaha illallah. Dari mana ente? Dari majelis. Majelis apa yang ente hadiri?
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamatkan Anda dari dia. La yadurukum man dhalla idza tadaitum. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Habib Idrus yang membangun majlis semacam ini, mengadakan majlis semacam ini. Maka lazimi, hadirkan hati Anda. Begitu nikmat kita tadi hadir, Masya Allah. Begitu terasa rahmat, begitu terasa cinta. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari fitnah. Fitnah pasti ada setiap zaman. Boleh mulai zaman Nabi Muhammad sampai sekarang, sampai hari kiamat. Dajjal pun akan datang, kita nggak masalah. Nggak masalah kita dengan Dajjal. Loh, banyak menyesatkan orang Habib. Siapa yang berhasil disesatkan Dajjal? Yang dekat sama Dajjal. Yang ikut Nabi Muhammad selamat dari Dajjal. Apa kata Nabi? Jauhi Dajjal. Kamu, Imam Mahdi dan Nabi Isa, Imam Mahdi akan diilhamkan oleh Allah untuk tinggal di gunung, jangan dekat-dekat Dajjal. Makannya gimana ya Rasulullah? Kalau nanti Allah gantikan makan kamu seperti malaikat tasbih wa tahmid. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Kenyang. Kalau gini gimana ya Rasul? Kata sahabat kepada Nabi ini dalam hadis yang sahih. Kita pura-pura beriman kepada Dajjal untuk dapat rotinya. Karena Dajjal bagi-bagi roti. Setiap zaman Dajjal zaman bagi-bagi roti. Ada berupa roti, ada berupa uangnya roti. Setiap zaman Dajjal membagi-bagi roti. Kita datang ke Dajjal pura-pura beriman untuk dapat rotinya, kemudian kita pergi. Jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat. Udah, Allah mencukupi kamu. Kamu butuh makan kan? Allah menggantikan itu semua. Fitnah Dajjal gak bahaya bagi kita kalau ikut Nabi Muhammad. Loh, kenapa enggak kita berjuang? Kita selamatkan umat dari Dajjal ya Rasulullah. Nabi Rasulullah Muhammad tidak diperintahkan menjaga umat ini. Wa ma anta alaihim bihafid, kata Allah kepada Nabi Muhammad, bukan kepada saya dan Anda. Allah berkata kepada Nabi Muhammad, wa ma anta alaihim bihafid wa ma anta alaihim biwakil innama anta mudakkir lasta alaihim bimusaitir. Wahai Muhammad, kamu bukan ditugaskan menjaga mereka, mengawal mereka. Ayo kita kawal agama ini. Kawal apa? Apa yang mau kita kawal? Istri kita kadang-kadang gak bisa kita kawal. Anak kita gak bisa kita kawal. Kita kawal negara ini, kita kawal NKRI, kita kawal agama. Ada maghrur. Ini tertipu, dia seakan-akan dia mempunyai kemampuan, diberi oleh Allah kemampuan untuk menjaga agama. Nabi Muhammad tidak diperintahkan mengawal umatnya. Wa ma anta alaihim bihafid wa ma anta alaihim biwakil. Apa tugas Nabi Muhammad? Innama anta mudakkir. Sampaikan dari Allah, selesai. Wa ma anta alaihim bimusaitir. Kamu tidak memaksa siapapun wahai Muhammad. Innallaha yahdi man yasha. Orang yang beri hidayah oleh Allah akan dapat hidayah. Yang tidak diberi hidayah akan sesat walaupun usaha kamu apapun. Makanya jangan kamu capek, sampaikan dari aku dan selesai. Ini Nabi Muhammad. Kalau ada mengaku penerus Nabi Muhammad akan lebih hebat dari Nabi Muhammad. Mengawal, kita kawal. Suaya. Istri ente di rumah bisa ente kawal? Main TikTok tuh tiap hari. Bisa ente kawal? Kadang-kadang buka auratnya. Bisa ente kawal? Anak ente subuh kadang-kadang jam 7. Bisa ente kawal? Mereka lihat TV, orang-orang kafir di TV itu dia tonton. Bisa ente kawal? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Karena itu begitu indahnya
cara dakwah guru mulia kita. Alhamdulillah setiap zaman Allah tampakkan keindahan dakwah beliau, mudah-mudahan selalu bersama beliau insyaallah. Wala narda lahu badir. Demi Allah kita enggak mau diganti guru mulia kita dengan siapapun. Tidak mau diganti dengan siapapun. Propaganda apapun la. Alhamdulillah kita mengambil Majlis Rasulullah Habib Idrus, mengambil dari guru mulia Sayyidi Habib Umar, beliau mengambil dari guru-guru mulia yang hebat, hampir seluruhnya aqtab, wali-wali besar sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin kebenarannya, kita yakin keindahannya, kita yakin ridhonya Allah bagi beliau. Alhamdulillah, seperti kata Habib Umar, ini jalan kita, yang mau ikut ahlan, yang enggak mau enggak apa-apa. Kita tidak menyalahkan siapapun, kita tidak mengkafirkan siapapun, kita tidak menyesatkan siapapun. Ini yang kita dapatkan dari guru kita dari guru kita sampai ke Nabi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil, mudah-mudahan tetap insyaallah. Maka istiqamah, tambah iman kita, tambahlah takwa kita. Al-Quran, kita perlu lihat bagaimana kita dengan Al-Quran. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak kita salawat, bagaimana istri kita, bagaimana anak-anak kita. Itu yang perlu kita perhatikan, karena itu yang membuat kita bahagia. Kabar gembira, salah satu orang sufi aulia salihin ditanya oleh santrinya, "Ya Syekh, ma alamatus sa'id?" Ma alamatus sa'id? Apa tandanya orang selamat? Orang yang diciptakan akan masuk surga itu tandanya apa? Apa banyak sholat, atau banyak zikir, atau yang pandai pidato, atau yang ini, atau yang itu? Apa kata beliau? Siap man kathara salah ala Nabi Muhammad huwa sa'id. Tanda orang yang mulia, orang yang bahagia, orang yang masuk surga, orang ketika di dunia lisannya selalu basah dengan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ini tanda orang selamat. Si santri kepingin dalil seperti sekarang, mana dalilnya? Mana dalilnya? Hal hunaka min dalil ya Syekh? Apakah ada dalilnya itu ucapan Anda bahwa orang selamat tandanya orang yang banyak salawat? Bala. Alas tatagra'ul Quran? Tidakkah kamu baca Quran? Boleh baca saya. Tidakkah Allah berfirman dalam Al-Quran, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi"? Allah dan Rasulnya selalu bersalawat kepada Nabi. Jika kamu Allah takdirkan menjadi orang selamat, maka kamu akan diilhami oleh Allah menyerupai Allah dan menyerupai para malaikat yang mulia. Kamu akan sholawat kepada Nabi dengan jumlah yang banyak. Tidak ada orang yang seperti Allah dan seperti para malaikat Allah yang suci kemudian dia celaka, enggak ada. Maka tanda orang yang selamat nanti di akhirat orang yang banyak sholawat. Sebaliknya, jika lisan Anda sulit untuk bersolawat, sulit untuk hadir majelis sholawat, hati-hati. Walaupun Anda banyak ibadah yang lain, tapi mungkin Allah benci dengan Anda, akan dibuat mati su'ul khatimah. Na'udzubillah. Alhamdulillah, nikmat dari Allah berikan kepada Anda. Setiap Senin malam Selasa Allah hadirkan Anda di majlis ini untuk bersalawat kepada Nabi, untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi. Ilmu yang disampaikan oleh guru kita Habib Idrus bersambung dengan ilmunya guru mulia Habib Umar, bersambung dengan ilmunya gurunya Habib Al-Qadir bin Ahmad dan para aulia salih sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keasliannya bisa dijamin, keasliannya bisa, kebenarannya bisa ditanggungjawabkan. Nikmat dari Allah, alhamdulillah. Maka syukuri nikmat ini, lazimi nikmat ini. Walhamdulillah, al-faqir yang berdiri di depan Anda ini tidak ada niat untuk hadir di sini, tidak diundang Habib Idrus,
Kalau Habib Jindan kemarin kan diundang resmi, saya nggak diundang. Saya mau berangkat ke Malaysia besok pagi dari satu tempat. Nggak bisa connect penerbangan, harus ke Surabaya dulu. Galah khalas. Senin malam Selasa saya tanya, Mas Kanopi, ada Masjid Rasulullah Habib Idrus? Ada Habib. Khalas, ditakdirkan oleh Habib Umar untuk hadir. Alhamdulillah hadir di majelis ini, mendapat kenikmatan, mendapat kehormatan, mendapat kemuliaan. Mudah-mudahan Allah terima semua niat baik kita, Allah terima iktikaf kita, masjid ini Allah tambah barakah, takmir masjidnya Allah jaga, masyarakatnya Allah berkahi, berkat salawat kepada Nabi, insyaallah semuanya barakah. Pulang dan Anda gembira, jangan ada yang gelisah, jangan ada yang takut. Senanglah Anda umat Nabi Muhammad, ummati fi khair. Kata Nabi, umatku dalam kebaikan. Ikut Nabi, Anda baik. Gak perlu takut. Jangan dengarkan orang nakut-nakuti. Ikut Nabi, Anda dalam kebaikan, Anda dalam ketentraman. Awalnya baik, tengahnya baik, akhirnya baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah atas nikmat ini, mudah-mudahan Allah memberkati kita semua, Allah memanjangkan umur kita semua, guru mulia kita Allah mudahkan untuk hadir di negeri kita yang mulia ini, Allah angkat segala fitnah zaman, Allah jaga para ulama kita, para kiai kita, para habaib kita, para pejabat pemerintah kita, Allah jaga umat Nabi SAW, Allah lindungi semua, Allah berkati semua, Allah selamatkan semua, Allah masukkan surga semuanya, amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Habibana Idrus dan semua kruh Majlis Rasulullah dimanapun, mulai di pusat sampai di daerah, Allah berkati insyaallah, Allah berikan manfaat dari tangannya insyaallah, Allah berkati rezekinya insyaallah, Allah selamatkan dari bala dan musibah insyaallah, Allah kumpulkan bersama Baby Bana Mundir dan bersama guru-guru mulia sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kalau ada kekurangan, terutama kepada guru kita Habib Idrus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.